Menikah denganmu menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Itu adalah penggalan lagu romantis banget. Pagi-pagi udah diajakin mendengarkan lagu yang romantis. Ya sekali-sekali boleh dong ya di Smart Happiness kita ngomongin yang romantis-romantis gitu ya. Baru saja tadi kami menghadirkan untuk Anda Menikahimu dari kelompok musik Kahitna yang membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Yang memang pas banget pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk membahas topik The Perfect Marriage ya. Reality or illusion. Nah, ini bagian yang saya belum merasakan, jadi saya menghayal aja lah ya. Tapi saya ngerti nih kenapa. Saya sih menduga nih ya, saya menduga kenapa topik ini kemudian ini muncul gitu ya. Karena baru beberapa hari yang lalu narasumber kita Pak Arfan Pradiansyah ya, motivator nasional di bidang leadership and happiness ini merayakan hari pernikahannya bersama dengan istri tercinta. Jadi saya menduga ini bagian dari perenungan ya. Iya, tahu yang, aja. Yang ingin dibagikan. Ternyata bener ya. Bener. Sepeda nih. Iya. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi hari ini tengah menyimak Smart Happiness baik melalui FM Radio, melalui YouTube channel Smart FM. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saya juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami melalui Instagram ya. Saya sedang bersiaran bersama-sama dengan Pak Arfan di studio kami ya, untuk membahas The Perfect Marriage, Reality or Illusion. Yeah. So, jadi selamat ulang tahun pernikahan dulu Pak Arfan ya. Terima kasih Mbak. Yang ke-23 Mbak. Ke-23, yes. Nah, yang 23 ternyata perenungannya berat ya. Iya dong. Kan sudah 23 tahun berarti kan harus sampai kepada pertanyaan itu kan. Oh iya. Perfect marriage itu reality or illusion. Or illusion. Yeah. Saya nggak melihat ada kayak waktu saya lihat fotonya Bapak bersama dengan Ibu ya, ketika merayakan ulang tahun pernikahan itu, nggak kelihatan yang, maksudnya gini, kan kalau orang menggambarkan pernikahan, romantisme dan cinta itu kan dengan sesuatu yang flower, berbunga-bunga, indah. Kayaknya aku nggak mau kemana-mana, pokoknya di samping kamu terus gitu, pegangan tangan yang kayaknya nggak mau lepas gitu. Sementara saya tahu Bapak kan sama Ibu kan tugas mulu kemana-mana gitu kan. Nah, waktu merayakan itu kok nggak ada gitu-gitunya sih, balon lah apa gitu. Sederhana sekali. Itu tidak perlu ditunjukkan di sosmed dong. Gitu. Hati-hati dengan orang yang suka menampilkan kemesraan di sosmed loh. Hati-hati ya. Iya. Jangan-jangan justru nggak ada tuh ya. Betul. Kalau yang sudah mesra sih sudah nggak perlu lagi ditampilkan kan. Iya. Itu. Oke, jadi kemesraan itu konsumsi berdua. Betul ya. Bukan konsumsi publik gitu. Konsumsi publik cukup yang seperti itu aja gitu. Iya. Saya padahal nunggu ini mana yang bagian romantis. Iya. Pak Arfan, dari lagu Kahitna, apakah ini lagu yang dulu Bapak pernah nyanyikan kepada Ibu untuk melamar beliau? Enggak ya? Sayangnya lagu ini baru muncul tahun 2003 gitu ya. 2003 ya. Itu mungkin sudah anak yang keberapa ya? Sudah anak yang kedua. Iya. Nah, ini dari lagu ini bagian mana yang rasanya itu ingin Bapak gali? Kalau saya tadi tuh tertarik banget dengan soal ternyata menikah itu tuh menetapkan jiwa. Nah, itu betul sekali itu. Ini pertama lagu ini romantis banget ya, gitu ya. Kan sebetulnya ada beberapa pilihan lagu yang akan saya tampilkan gitu. Salah satunya juga lagu Akad gitu ya. Iya. Tapi setelah saya pilih-pilih, ini lagu ini yang paling romantis nih buat saya, paling tidak ya. Iya. Gitu ya, paling kena gitu ya. Oke. Nah, kata-kata apa yang ingin saya garis bawahi? Dia bilang begini, menantimu hingga saat ini. Ya, jadi cinta itu sebuah penantian juga loh. Benar nggak Paula? Benar nggak? Iya kan? Benar. Iya. Masih menanti nih. Ya, masih nanti ya. Menantimu hingga saat ini, cintaku temukan dirimu. Nah itu. Jadi sebetulnya cinta itu sudah ada loh Mbak Ola. Sudah ada itu sebenarnya, jodoh kita itu sudah ada Mbak Ola. Oke. Cuma belum ketemu. Iya. Nah. Ini Bapak menghibur saya banget ya. Menghibur kita ya Mas Bowo. Dan semua yang masih single ya. Iya. Jadi jodoh itu sudah ada ya. Tinggal kita temukan gitu di mana. Nah, tapi menantimu hingga saat. Ya, cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini. Nah, jadi yang namanya sudah ketemu jodoh itu, usai sudah Mbak Ola sampai di sini. Jadi jangan sesudah menikah kemudian masih cari-cari lagi. Iya kan? Dia bilang begitu, usai sudah sampai di sini. Jadi selesai, proses pencarian udah selesai. Proses penantian sudah selesai gitu ya.
Oke. Kemudian berdiri melabuhkan asmara. Hmm. Udah berlabuh. Kalau kapal sudah berlabuh ya selesai sudah. Itu ya, sudah sampai di tujuan akhir, artinya begitu ya. Kemudian menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Karena nanti ini perjalanannya panjang sekali gitu. Yang namanya perjalanan cinta itu panjang. Iya. Jadi jangan cuman berpikir seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun Terus gitu. ganti gitu ya. Iya, gitu. Oke. Ya, kan ini sudah merupakan keputusan kita nih setelah penantian yang cukup lama. Nah, menikah denganmu, menetapkan jiwa. Nah ini. Kalau belum menetapkan jiwa ini repot ini. Banyak sekali orang menikah belum menetapkan jiwa. Jadi yang menikah tuh hanya fisik saja. Makanya jiwanya gentayangan ya. Jiwanya gentayangan. Oh itu ya. Oh, jadi kalau yang masih selingkuh dan sebagainya itu Jiwanya gentayangan karena masih belum bisa berlabuh tadi itu. Iya, jadi lagu ini bagus banget loh. Ya, menikah denganmu, menetapkan jiwa itu yang paling penting, bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik dan mental, tapi jiwa. Nah, itu yang paling berat yang soal jiwa. Itu paling berat. Bertahtakan kesetiaan cinta. Jadi tidak ada pernikahan tanpa kesetiaan. Dan cobaannya adalah ketika ada ujian itu. Tahu atau tidaknya kita bahwa kita tuh setia adalah ketika ada ujian. Kalau nggak ada ujian, semua orang setia. Iya, benar. Semua orang setia. Iya. Nah, ujian itu bisa macam-macam, bisa faktor ekonomi, faktor macam-macam lah. Kesehatan, ya, anak, ya. Itu ujiannya. Atau ada will atau pill gitu. Nah, iya. Jadi kalau sudah menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta. Nah, satu lagi, selamanya. Itu Mbak Ola. Nah ini ternyata ya Pak Arfan, saya tuh terharu gitu loh. Bapak tuh merayakan sampai 23 tahun. Terus waktu saya baca tuh di Instagram gitu sama di Facebook, saya mikir 23 tahun tuh ngapain aja ya? Ya itu tadi itu. Apa namanya? Melintasi perjalanan usia. Iya. Karena ujungnya nanti yang paling indah adalah grow together dan growing all together. Menua bersama itu yang paling indah nanti. Ujungnya itu, bayangkan kalau kita tidak menikah. Ya, ketika kita sudah tua, kita sendirian. Itu rasanya gimana, Mbak Ola? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dalam bayangan saya itu akan sangat menyedihkan gitu. Ketika kita tua, ya semua kan, bayangkan ya, kalau masih muda teman masih banyak. Tapi sudah semakin usia semakin meningkat, teman semua sudah sibuk dengan diri masing-masing kan, dengan keluarga masing-masing kan. Makin lama teman kita makin sedikit loh. Betul. Ya. Nah, sampai sudah tua itu siapa yang mau ngurusin kita gitu? Siapa yang mau menjadi saksi terhadap hidup kita? Sebenarnya kalau kita menikah itu kita sedang mencari saksi untuk bisa mengetahui perjalanan hidup kita. Karena kalau kita tidak menikah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu seluruhnya kisah kita itu dari A sampai Z. Oke. Itu Mbak Ola. Kita membutuhkan loh saksi terhadap Baik. perjalanan kehidupan kita gitu, Mbak Baik. Ola. Tapi menikah kan juga kan adalah sebuah keputusan. Jadi kalau Betul. sah-sah aja dong kalau ada yang memutuskan tidak mau menikah. Oh iya, itu Kan? pilihan. Itu pilihan. Iya. Mungkin kita sambung, nggak terasa ternyata kita udah agak sedikit lewat ini. Oh, iya. Nggak apa-apa, kita jeda dulu sebentar ya, Smart Listener. Kalau Pak Arfan sangat suka sekali dengan lagu yang pertama dari yang kan kita hadirkan ini dari Kahitna Menikahimu. Kalau Anda punya nggak lagu romantis yang menjadi kayak theme song Anda ya, theme song pernikahan Anda lah ya sampai dengan sekarang, dan itu mungkin Anda ulang-ulang atau Anda nyanyikan berdua. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Di seluruh Indonesia Anda tengah menyimak kami melalui YouTube channel Smart FM, sehingga Anda juga bisa bertanya di sana. Kami juga sedang live Instagram. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Silakan buat Anda yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Arfan, ulang tahun pernikahannya ya ke-23. Dan kemudian ada satu pertanyaan, yuk kita coba ya dari sudut pandang Anda masing-masing, terutama Anda yang sudah menikah ya, atau yang belum menikah juga nggak apa-apa, boleh ikutan menjawab ya. Pertanyaannya adalah the perfect marriage ya, pernikahan yang sempurna itu sebenarnya ada nggak sih? Realita itu ada beneran nyata atau itu hanya ilusi? Anda boleh kasih jawabannya dengan format ya SH, Smart Happiness, kemudian spasi nama, spasi kota, dan spasi usia, dan kemudian jawaban Anda. Kasih alasan sedikit ya, kenapa menurut Anda itu ada, kenapa menurut Anda tidak ada ya. Silakan sekali lagi ke 0812 11 12 959. Baik Pak Arfan, kita sambung kembali. Saya mau
tanya dulu ya, Iya. kalau ya saya juga mau belajar nanti, mudah-mudahan kalau saya ketemu jodoh, amin amin Amin, 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 ya. amin. Ini ada 1.000 orang yang mengatakan amin. Oh, Ya, amin, oke. gede banget Kita ya. diaminkan banyak orang ya. Iya. The perfect marriage. Nah, ini yang saya mau tanyakan dulu. Sebenarnya apa yang disebut dengan the perfect marriage? Iya. Ya, bayangan orang, saya kalau melihat menilai orang tuh selalu mengatakan, kenapa kamu menikah sama dia? Saya Iya. cinta banget. Ya ampun, cinta tuh seberapa sih gitu ya. Pokoknya saya nggak mau pisah dari dia gitu Iya. ya. Segala sesuatu katanya bisa diatasi kalau ada cinta. Betul, Nah, betul. kalau ada cinta terus nggak ada duit gimana tuh? Bisa juga nggak jalan Ya. terus ya kan? Mohon dibantu Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan the perfect itu tuh seperti apa? Kita tanya sama Pak Arfan ya. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ketika orang itu mau menikah, itu kan pasti ada sebuah bayangan kan, kenapa dia memilih menikah kan, seperti itu. Betul. Dan bayangannya pasti yang indah kan? Iya. Iya. Ini. Ada 3 bayangan nih, ketika orang mau menikah tuh ada 3 bayangannya ya. Oke. Yang pertama adalah kita yakin bahwa pernikahan kita itu akan menyelesaikan semua persoalan kita. Bener nggak? Oh iya, benar. Iya kan? Kalau saya menikah, semua masalah saya selesai. Gitu kan, saya sering merasa kesepian, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman curhat, ya nggak ada teman untuk berbagi. Engkau melengkapiku lah ya. Nah, kira-kira gitu. Kau separuh jiwaku, kan gitu ya. Iya, iya. Iya kan, ibaratnya sayap ya, kalau kita hanya membawa separuh sayap, ketika kita menikah, sayap kita menjadi lengkap. Jadi itu bayangannya itu. Ya, kita yakin bahwa pernikahan itu akan menyelesaikan semua persoalan kita. Betul, betul. Ya. Yang kedua, ya kita juga yakin bahwa pasangan kita akan memenuhi semua kebutuhan kita. Benar nggak? Betul, betul. Pasangan kita akan memenuhi semua keinginan kita. Karena kalau dia nggak mau memenuhi, ya saya nggak mau menikah sama dia dong. Gitu kan? Betul. Nah, yang ketiga adalah kita akan hidup bahagia selamanya. Live happily ever after. Jadi persis kayak cerita Cinderella gitu. Nah, orang itu ketika mau menikah itu pasti bayangannya itu. Karena kalau bayangannya bukan itu, pasti dia akan memilih nanti aja deh gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bayangan itu sesuatu yang benar atau ilusi? Itu. Iya, 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 iya. Dan yang menarik adalah ketika kita membayangkan pernikahan yang sempurna itu, perfect marriage, yang kita bayangin sempurna itu siapa? Pasangan kita. Pasangan. Bukan kita. Itu yang menarik. Ketika kita membayangkan pernikahan yang sempurna, yang dibayangkan tuh pasangan kita, bukan kita. Padahal logikanya adalah, kalau pasangan kita itu sempurna, kira-kira mau nggak ya dia menikah dengan kita? Iya, betul. Gimana? Iya, iya. Kalau pasangan kita itu orang yang sempurna, pasti dia akan cari orang lain, bukan cari Anda. Pasti dia akan cari orang lain yang sempurna juga dong gitu. Sementara kita kan banyak kekurangan gitu. Nah, ini yang seringkali menghasilkan kekecewaan gitu, karena ketika membayangkan perfect marriage itu ya, itu yang dibayangkan itu perfect husband atau perfect wife, which is itu pasangan kita, tapi bukan kitanya. Karena kita tahu siapa diri kita, kita tahu bahwa kita ini orang yang nggak sempurna, kita tahu. Jadi kita tidak pernah mengharapkan diri kita Iya. sempurna, karena kita tahu kita tidak sempurna. Iya. Tapi kita mengharapkan pasangan kita sempurna. Itu kan aneh. Dia adalah sosok yang sempurna buat aku. Ya, Iya. sering tuh dibilang Gitu kan? You are very perfect for me. You. Ya. Gitu ya. Itu padahal kalau dia sempurna, dia nggak akan milih kita, dia akan pilih orang lain dong. Yang sempurna juga gitu. Dan kita tahu kita tidak sempurna. Sehingga akhirnya ini menghasilkan kekecewaan gitu di kemudian hari, karena harapannya adalah perfect marriage. Itu Mbak Ola. Dan ketika kita kecewa, yang menarik adalah ketika kita kecewa, apa yang muncul dalam pikiran kita? Kenapa gue dulu pilih dia? Ya, coba Kenapa? Coba dulu kalau- aku menikah sama dia. kalau saya menikah dengan orang lain Iya. yang lebih sempurna atau yang lebih berpengertian. Oke. Kok malah berpikirnya begitu? Nah, pertanyaan, pikiran seperti itu membuat kita makin dekat dengan dia atau membuat kita makin jauh dengan dia? Bisa makin jauh. Makin jauh dong. Karena kita merasa apaan sih gitu ya. Kenapa saya nggak menikah dengan orang lain gitu? Itu saja sudah membuat kita makin jauh gitu. Jadi itu yang seringkali terjadi, Mbak Ola. Oke. Ya. Wow, ini mungkin apa namanya, secara teori nih kita menyebutkannya Pak Arfan sudah sebegitu kerasnya nih menyampaikan bayangan-bayangan ini kan. Iya. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang terprosok tuh ya. Betul, kan? karena cinta itu. Nah, buta ya. Iya ya Pak. Iya. Aduh, yang nggak buta gimana sih? Nah, kita harus tahu gini.
Kalau ada orang yang mengatakan marriage is easy, Mm-mm. menikah itu mudah, saya akan bilang dengan sangat keras, itu orang itu bohong pasti itu. Wah, untung saya nggak pernah mau dibohongin sama Iya. itu gampang. Hati-hati Mbak Ola, hati-hati. Kalau ada orang yang bilang menikah itu mudah, saya akan bilang itu bohong besar. Marriage is not easy. Menikah itu nggak gampang. Ini bukan bicara soal modal nanti biaya pernikahan ya, Bukan, soal bukan, itu ya. bukan, karena itu hanya awalnya gitu. Itu hanya awal dari semuanya itu. Uang itu hanya awal, tapi ketika kita sudah masuk dalam lembaga pernikahan, uang itu menjadi tidak kelihatan gitu kan, ketika pasangan kita tidak memenuhi ekspektasi kita. Ya, jadi saya ingin garis bawahi begini, kalau ada orang yang mengatakan menikah itu mudah, saya akan bilang itu bohong besar. Menikah itu sama sekali tidak mudah. Nah, pertanyaannya, tapi kok ada ya orang yang kelihatannya perkawinannya lancar-lancar aja? Ya, asik-asik aja tuh, mulus-mulus saja, harmonis saja gitu. Nah, saya ingin bilang seperti ini, sebenarnya tidak begitu. Itu hanya yang kelihatan sama Anda. Oke. Sebenarnya tidak begitu. Orang yang lancar-lancar itu, kenapa dia lancar? Karena dia sudah mengerjakan PR. Oke. Jadi kita tuh kalau menikah tuh harus ngerjain PR. Apa sih Pak PR-nya? Penasaran saya. Penasaran ya? Sama kayak misalnya kita mau meeting ya. Kalau mau meeting sama seseorang, yang harus kita lakukan apa? Mempersiapkan. Kita harus ngerjain PR. Misalnya, saya mau meeting sama seorang direktur BUMN nih. Saya harus cari profilnya dia ini siapa. Dia pernah bekerja di mana sebelumnya. Backgroundnya dari mana. Betul. Kuliahnya dulu di mana. Terus cari dia punya YouTube apa enggak, punya video apa enggak. Kalau ada saya lihat dulu, nonton dulu supaya saya tahu nanti. Supaya saya ketika saya datang nanti dalam 4 menit saya sudah harus membangun chemistry sama dia. Udah harus nyambung supaya apa? Bisnis lancar. Jadi orang yang bisnis lancar itu sebetulnya bukan karena dia lebih hebat dari Anda, tapi karena dia ngerjain PR. Anda nggak ngerjain PR. Main datang, begitu meeting main datang aja. Sehingga apa? Pembicaraan kaku, tidak ada icebreaker-nya dan sebagainya. Ya. Karena Anda nggak ngerjain PR. Nah sama, pernikahan yang lancar-lancar itu kok mulus banget, lancar-lancar, harmonis. Sebenarnya tidak begitu. Oke. Tidak seperti yang Anda lihat seindah itu. Tapi bedanya apa sama pernikahan yang berantakan? Karena pernikahan yang lancar itu, orang-orang itu ngerjain PR. Apa PR-nya? Yaitu mengenal ya. Memahami pasangan. Oke. Itu PR yang paling penting. Berkomitmen, itu juga PR yang paling penting. Mencintai, memberi, memaafkan. Nah ini. Oke. Ya, berkorban. Kemudian mau berkompromi. Oke. Itu PR yang harus dikerjain. Itu PR-PR yang banyak ya. Betul. Nanti kita bahas ya PR-PR Ya. tersebut ya, sama listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Apakah menurut Anda pernikahan yang sempurna itu ada? Itu realita atau itu ilusi? Silakan Anda boleh jawab ke 0812 11 12 959, ketik SH, kemudian nama, kemudian kota, usia, dan jawaban Anda. Kami jeda sesaat.